Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam sebuah kitab beliau menyebutkan ada 5 kelompok orang yang dikhawatirkan, kata beliau, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kelompok yang pertama, orang-orang yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah itu menurut beliau adalah orang yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu sholat 5 waktu. Kita ketahui bahwa sesungguhnya sholat adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Apapun alasannya, bagi kaum laki-laki khususnya tidak boleh meninggalkan sholat, karena sesungguhnya juga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah as-sholat. Bahwa kata Nabi, amalan yang pertama nanti akan dihisab di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Oleh karena itu, jangan pernahlah kita melalaikan atau sampai meninggalkan sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, maka akan celaka orang-orang yang lalai dari sholatnya. Masya Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat 5 waktu. Lalu kata beliau, kelompok kedua, orang-orang yang dikhawatirkan nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah itu adalah orang yang terbiasa mengkonsumsi minuman-minuman khamar. Banyak yang termasuk dalam kategori khamar ini, termasuk barangkali sabu dan obat-obat psikotropika yang lainnya, itu juga masuk dalam kategori khamar. Kita lihat bagaimana dulu para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka menerima perintah tentang haramnya khamar ini, mereka langsung menumpahkan seluruh kendi-kendi tempat penyimpanan khamar mereka itu ke jalanan. Sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat, hampir kota Mekah itu banjir dengan khamar. Nauzubillah. Semoga Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, keturunan kita dari hal-hal yang buruk ini. Lalu golongan yang ketiga, kata Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kelompok orang-orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah itu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu betapa besar jasa orang tua kita kepada diri kita, ibu kita, dari mulai mengandung, melahirkan, merawat kita, membesarkan kita, bahkan menyekolahkan kita. Besar jasa orang tua kepada kita. Maka alangkah sedihnya kita melihat, mendengar ada seorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya, tega membunuh ayah kandungnya. Demi apa? Karena sebabkan tidak diberi uang jajan. Lalu yang keempat, kata Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang atau kelompok yang dikhawatirkan mati dalam keadaan buruk itu adalah orang yang suka menzolimi sesama saudara muslimnya. Bahwa kita tahu bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara. Kita tahu bahwa sesama muslim kita tidak boleh saling menzolimi, saling menyakiti, apalagi sampai menumpahkan darahnya. Insyaallah, betapa besarnya dosa orang yang menghancurkan, membantai jutaan umat Islam di Palestina, di Gaza. Bagaimana nanti azab siksa yang akan dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, kata Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kelompok orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah itu adalah orang yang terbiasa hidup dalam kemaksiatan, hidup bergelimang dosa dan maksiat,
hari-harinya dia penuhi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tidak pernah terpikir oleh dia untuk menyayangi dirinya. Menzalimi diri sendiri pun dia tega. Nauzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti inilah nanti di akhirat mereka akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan barang sedetik saja. Apa jadinya? Ketika itu nanti mereka dapatkan ganjaran-ganjaran akibat dari perbuatan-perbuatan dosa mereka. Hari-harinya orang-orang yang hari-harinya mengisi dengan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. Inilah yang dikhawatirkan. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Itulah doa-doa kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.